Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Riana Official. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Moga kawan-kawan sehat selalu di perantauan, amin. Moga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya, amin. Selamat tahun baru 2024. Moga planning sampean ini tercapai di tahun ini. Jangan lupa selalu bikin daftar atau draft apa aja planning sampean di tahun ini, dan kalau sudah tercapai silahkan coret. Planning nikah, planning usaha, planning pulang atau punya pacar, silahkan dicoret. Saya doakan semoga tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Saya doakan semoga kawan-kawan sehat selalu di perantauan. Semoga majikan sampean lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya, amin. Kali ini kita bakalan bahas kasus seorang ibu TKW Hongkong ini kena tipu 200 juta oleh garangan yang ngaku sebagai TNI. Hal seperti ini biasa, dan ini selalu saja berulang kali dan sering sekali terjadi. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Kita bakal membahasnya. Jadi sekali lagi, kalau ada ucapan saya yang kasar, mungkin nyinggung sepurone sing akeh, karena ini kenyataan. Oke, kita bakal bahas kasusnya. Ini kasusnya yang lagi rame di sosial media. Seorang ibu umur 50-an lebih ini kena tipu oleh garangan yang aku sebagai TNI, dan penipuan ini menghabiskan 200 juta kan kawan. Wow. Oke, saya tebak mereka ini kenalannya di sosial media, khususnya di Facebook. Ketika si ibu ini sering upload foto, video, bikin status memperlihatkan dia ini kerja di luar negeri, dan memperlihatkan si ibu ini mungkin tidak memiliki suami atau janda. Di saat itulah si pelaku ini memiliki niat yang jahat, karena dia tahu bahwa TKW Hongkong itu uangnya banyak, ya. Jadi itu kenapa didekati, dan kemudian terjadilah komunikasi yang nyambung. Ibu itu mungkin sudah lama tidak diperhatikan, sudah lama tidak dibelai-belai. Akhirnya dia nyaman. Ketika nyaman itulah ngobrolnya mereka tuh diganti neng gini WA. Nah, ketika neng ini WA, akhirnya ngobrol, telepon, video call, SMS. Jadi karena sudah sering itulah, si laki-laki ini ngiming-ngiming untuk menikahin si ibu ini. Diiming-imingin, dinikahin, kemudian dibikin rumah. Kemudian biasanya laki-laki ini minta uang sekian-sekian untuk modal usaha. Dan gobloknya, biasanya perempuan itu juga nurut aja memberikan uang. Padahal kebanyakan dari penipu ini memang motifnya sama, bikin rumah, buka usaha, pengen dinikahin, pengen menikahin perempuan. Dan ini motifnya sama, tapi kenapa masih ada orang yang ketipu di dalam posisi ini? Oke, karena sudah diniatin mau dinikahin, dia akhirnya memberikan tiap per bulan gajinya. Tiap bulan dikasih gaji, dan mintanya mungkin ada yang banyak sehingga hutang bank. Nah, ketika hutang bank itulah gajinya kan untuk bayar bank. Nah, ketika laki-laki itu minta lagi, kemana si ibu itu mau memberikan uang kalau tidak minta pinjam kepada orang lain? Teman, kemudian majikan, bisa saja minta ke anak, dan bisa saja minta ke keluarganya, saudaranya. Sama seperti ibu ini, minta ke saudaranya uang. Tentu saudaranya pasti tanya, uang kamu kemana yang kerja segitu lamanya di Hongkong? Maka pasti dia menjawab bahwa uangnya ini buat garangannya atau calon suaminya, yang dimana dia ini seorang TNI. Karena sudah mendengar hal yang tidak masuk akal, keluarganya ini atau saudaranya ini tentu meminta si ibu ini untuk memblokir saja. Tapi sekali lagi, ibu ini tidak mau memblokir.
si penipu itu. Jadi walaupun sudah dinasihatin tetap tidak diblokir. Dan yang sangat disesalkan lagi dari kasus seperti ini, ketika kenal sama laki-laki lain dia lupa sama anaknya. Bahkan selama kenal dia itu tidak pernah kirim uang kepada anaknya kan kawan. Dan saat ini tetap saja tidak diblokir. Dari kasus seperti ini kenapa kok bisa terjadi? Apakah benar karena guna-guna atau memang dasarnya karena cinta mati atau buta matanya, atau si ibu ini memang benar-benar jatuh cinta akhirnya gobloknya nambah, atau memang adanya penekanan yang dilakukan oleh pelaku terhadap ibu ini. Bisa saja dia ngobrol di WA, video callan di WA. Selama itu memang tidak ada hohi. Saya takutkan ada hohi kemudian direkam. Akhirnya rekaman itu untuk menekan si ibu ini agar selalu memberikan uang, daripada kalau tidak diberikan uang maka bakal disebar. Itu bisa saja kemungkinan terjadi. Jadi dalam posisi seperti ini saya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya, karena sekali lagi kita tidak tahu sebenarnya yang terjadi apa. Bisa saja terjadi awalnya ini karena memang cinta, akhirnya ketipu karena sudah terjerat, akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi buat kawan-kawan semuanya, ibu-ibu semuanya, kalau sampean itu dideketin konon yang ngakunya sebagai instansi pemerintahan, ingat kata Gus Miftah, sadaro diri, sadaro rai, sadaro posisi. Sadaro rai, usianya sudah tua, intinya adalah senang gak senang, tidak mungkin seorang instansi pemerintahan TNI atau Polri itu bakal menikahin ibu-ibu, itu tidak mungkin terjadi, Mbak. Dan sadar posisi sampean itu sebagai PRT, tidak mungkin juga mereka ini menikahi sampean ketika sampean itu menjadi PRT di luar negeri. Sadar itu, sadar posisi, sadar rai juga, sadar bahwa sampean itu hanya dimanfaatkan saja. Kalaupun ada instansi pemerintah yang menikahin sampean, mereka tuh ngelihat sampean backgroundnya pendidikan apa, D1, D2 atau S1 atau S2. Lawang kita aja kadang ada lulusan SD, ada SMP, usia sudah tua, itu tidak mungkin. Kebanyakan pelaku ini mencari mangsa ibu-ibu yang mudah dibohongi, yang tidak sadar diri, yang tidak sadar posisi, yang tidak sadar rai. Sepurane nggih, iki duduk ngenyek tapi memang fakta. Sampean sakit nggak masalah, sementing sampean aman duite. Daripada sampean duite mau kasih ke orang-orang yang nggak jelas, mendingan dikumpulin buat anak sampean, buat hari tua sampean, daripada sampean beri-beri ke mereka. Jadi sepurane sing kathah, apabila segala ucapanku hari ini pembahasan ini nyakiti sampean, tapi jangan sampai hal seperti ini terulang lagi. Dan banyak banget kejadian, nggak hanya diguna-guna, tapi memang dasarnya goblok ae, ngono lho. Sepurane sing kathah semoga bermanfaat. Intinya ini hanya sebagai pembelajaran saja, bahwa kasus seperti ini banyak sering terjadi dan menimpa TKW Hongkong yang sudah lanjut usia, memasuki puber kedua, yang kurang kasih sayang, yang butuh dihangatkan tetapi tidak berpikir secara jernih. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel Diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.